Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Ferry, ini sebetulnya untuk gelar pahlawan seorang presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto ini, sebetulnya ini berbicara layak atau tidak layak, atau lebih pada timingnya, apakah sekarang tepat atau tidak seperti itu? Saya tidak melihat persoalan waktunya ya. Saya persoalannya layak dan tidak layak. Nah, kelayakannya atau tidak layak itu kami mengacu kepada tindakan yang dia lakukan. Tadi nilai pertama menurut kami adalah integritas moral ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan, maka menurut kami dia tidak pantas mendapat gelar pahlawan. Oke, baik. Mas Ferry, nampaknya ini masih ada pemirsa Berita Satu yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam dialog kali ini. Kita langsung sapa Pak Badar di Jakarta. Pak Badar, silakan dengan pendapat Anda mengenai layak atau tidak layakkah Presiden Soeharto. Suaranya kecil. Ya, silakan Pak Badar dengan pendapatnya mengenai topik dialog kita hari ini. Ya. Ya, Pak Badar, silakan langsung dengan pendapatnya, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan. Ya, selamat pagi. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi perhatian bagi kita untuk penghargaan kita kepada Pak Harto ini adalah bagi saya adalah mampu menjadikan satu stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri ketika kita dalam kepemimpinan masa Pak Harto. Karena menurut saya kalau masa-masa kepemimpinan Pak Harto ini seperti yang kita alami ini, itu sejarah yang ada di negara-negara lain itu sangat rawan dari perpecahan dan perang-perang saudara karena adanya perebutan kekuasaan. Oke, jadi menurut Pak Badar artinya Pak Harto layak menjadi pahlawan? Itu mampu mengantarkan Indonesia menuju kepada masa-masa menjadi negara modern dan terbebas dari persoalan perang saudara. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Badar. Ya. Artinya Anda merasa Pak Harto layakkah untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional? Ya, saya kira layak. Oke. Saya kira layak untuk mendapatkan. Baik, terima kasih Pak Badar atas pendapatnya. Ya, Mas Ferry, ini untuk mungkin warga ataupun masyarakat yang merasa ini Pak Harto ini bisa membuat stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri stabil seperti itu dan layak untuk menjadi pahlawan. Mungkin kalau bukan Pak Harto yang jadi presiden kedua, Indonesia jauh lebih maju, saya kira begitu. Tadi Pak Badar bilang tidak ada konflik sosial, ya. Pada peristiwa 65 itu banyak konflik sosial, ya. Kelompok yang dituduh komunisme, ya, terjadi dibantai oleh kelompok-kelompok yang lain, ya. Yang dalam peristiwa 65 itu ada perang antar masyarakat juga pada saat itu ada peristiwanya. Oke, baik. Ini nampaknya topik mengenai apakah Pak Harto layak untuk menjadi presiden menarik sekali sehingga kita akan langsung menyapa pemirsa Berita Satu yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Ada Pak Hari di Jakarta. Pak Hari, selamat pagi. Silahkan Pak dengan pandangannya. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu dan selamat pagi Kontras. Selamat pagi. Terima kasih. Kami hidup sudah umur hampir 70 tahun Ibu. Jadi mengalami bagaimana masa-masa pemindahan dari Orde Lama, Orde Baru. Jadi kalau kita pemimpin, untuk menjadi pemimpin dengan cara pengalihannya seperti itu, terus sekarang orang merasa bahwa yang menjadi pemimpin sekarang wafat, terus jadikan pahlawan. Jadi semuanya orang yang jadi pemimpin sekarang akan meniru cara-cara seperti itu. Meskipun merasa bahwa orang-orang yang merasa bahwa dienakkan itu adalah orang-orang yang merasa pendukung Pak Harto. Bagi kami semuanya yang merasa sekarang seperti ini adalah kejadian-kejadian seperti itu, Ibu. Maka dengan itu kami sebetulnya rakyat Indonesia itu jangan tertiru cara-cara seperti itu. Kalau cara-cara seperti itu tidak ditiru dan menjadi pemimpin akhirnya dimerasakan, dibanggakan, kami keberatan, Bu.
maka hanya diampuni ajalah dosa-dosanya. Jadi nama pahlawan nasional itu sakral, Bu. Jangan mudah membuat pahlawan nasional dikembangkan, Ibu. Oke, baik. Pak Hari, Anda merasa untuk menjadi seorang pahlawan nasional harus memenuhi kriteria-kriteria yang begitu ketat. Tidak semua kemudian bisa menjadi pahlawan nasional seperti itu, termasuk Pak Harto. Seperti itu, Pak Hari, intinya adalah? Seperti itulah, semoga rakyat ini sadar bahwa yang Baik. dienakkan itulah orang-orang merasa enak zaman itu, sehingga mendukung. Bagi orang-orang yang merasa sekarang ini, Ya baik, terima kasih Pak Hari atas pandangannya. Ini kembali kita mendengar pendapat yang berbeda. Kalau tadi kita melihat Pak Badar setuju karena stabilitas. Kita lihat Pak Hari ini yang menjadi pahlawan nasional harus betul-betul orang yang memang layak seperti itu untuk disematkan gelar seperti ini. Apalagi kita lihat umurnya 70 tahun, artinya memang merasakan kepemimpinan Pak Harto ya. Tanggapannya Mas Ferry? Ya, Pak Hari tadi mengalami sendiri ya, bagaimana perpindahan kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru. Dia merasakan sendiri bagaimana kehidupan pada pemerintahan Orde Baru. Nah, ini juga menjadi catatan kami. Kenapa kami menolak gelar pahlawan bagi Soeharto. Pertama tadi Pak Hari juga menyebutkan nilai sakralnya bagi seorang pahlawan itu. Nilai-nilai luhur ya yang dilakukan oleh seorang pahlawan yang kemudian menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Mengingat pahlawan itu kan kita juga mengaplikasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa nilai luhur pada Pak Harto yang kemudian menjadi contoh bagi generasi selanjutnya? Apakah tindakan memperlakukan orang secara kejam itu menjadi nilai luhur bagi generasi selanjutnya? Kalau ini menjadi contoh, maka ke depan negara kita akan terus berada dalam situasi penuh dengan kekerasan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengetahui bagaimana pendapat Pak Rudi di Klender. Pak Rudi, selamat pagi. Silakan Pak, bagaimana menurut Anda apakah Pak Harto layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional? Halo, selamat pagi Mbak, selamat pagi dari Kontras. Kalau menurut saya, kita bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar, ya, bangsa yang sudah merdeka sampai sekian puluh tahun, ya. Zaman Presiden Soekarno pun begitu banyak kejahatan kemanusiaan yang dia lakukan juga tanpa disadarin, dan itu ditutup-tutupin juga, ya. Zaman Presiden Soeharto, kalau saya yakin semua zaman presiden itu ada kejahatan-kejahatan sosial, kejahatan di masyarakat. Kita sebagai bangsa yang besar itu kita memaafkan. Kedua, kalau gelar pahlawan saya yakin 100% bisa untuk Pak Harto. Karena budi baiknya untuk bangsa ini, saya rasa senilai sudah sangat baik kok. Ya kan, dia ikut berjuang zaman Belanda, dia ikut mendirikan bangsa ini sampai kita ini merasa Jakarta yang bagus ini, Indonesia yang jaya begini. Zaman Soeharto gimana Pak? Zaman Soeharto kita nyari uang lebih gampang daripada zaman reformasi sekarang Pak. Iya kan? Bapak juga pihak Kontras juga harus ngerti juga. Ya. Zamannya Pak Harto itu zaman enak Pak. Semua rame di media-media sosial pun mengatakan itu. Yang bilang Pak Harto korupsi siapa? Itu kroni-kroninya yang korupsi Pak. Ya. Antek-anteknya, kroni-kroninya. Baik, Pak Rudi. Seperti zaman Pak Karno. Kroni-kroninya yang brengsek. Baik, Pak Rudi, kita sudah tangkap apa inti dari pendapat Anda. Terima kasih atas partisipasinya dalam dialog kali ini. Langsung saja, Mas Ferry, ini dikatakan dari Presiden Soekarno saja, kemudian memang ada kesalahan yang kemudian ditutup-tutupi. Ini nampaknya Soeharto layak sebetulnya untuk jadi pahlawan nasional, 100% bahkan dikatakan. Pak Rudi ya tadi. Iya, ya, tadi Pak Rudi juga mengakui ada korupsi yang dilakukan oleh kroni-kroninya. Kroninya siapa? Kroninya Soeharto. Ya. Mahkamah Agung tahun 2015 pernah memutuskan Yayasan Super Semar bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana yang kemudian menyebabkan kerugian negara diperkirakan hampir 4 triliun kalau menghitung kurs pada saat itu.
Nah, artinya pada masa itu banyak juga kasus korupsi, gitu, yang tidak diproses, ya, tidak diungkap, ya. Kemudian kolusi, nepotisme dan sebagainya terjadi pada masa. Tapi tadi dikatakan juga ada kemudahan-kemudahan, ini gimana nih Mas Ferry? Ya kemudahan ya sama pada masa sekarang juga ada kemudahan. Justru sekarang lebih baik dibandingkan pada Orde Baru. Kebebasan untuk berpendapat Ya, misalnya seperti itu. Ya? Kebebasan berpendapat. Kemudian pada Orde Baru kan kita bisa lihat partai politik juga dibatasi, ya, media juga dibatasi. Nah, sekarang bisa dilihat masyarakat bisa menyampaikan sesuatu lewat apapun. Gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Presiden Soekarno, ini kan Bapak Proklamator kita baru mendapatkan gelar sebagai pahlawan ini di tahun 2012 seperti itu kan. Padahal kemudian beliau sudah turun dari jabatan dari tahun 1967 seperti itu. Ada beberapa dekade yang harus dilalui untuk mendapatkan gelar pahlawan. Tanggapannya jika dibandingkan mungkin dengan rencana Pak Harto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya kadang-kadang sedih melihat foto Presiden Soekarno berdiri dengan Pak Harto. Ya, Pak Harto itu bisa mendapatkan kedudukan strategis itu karena kebaikannya Pak Soekarno. Ya, dia bisa mendapatkan posisi menjadi Menhankam sekaligus juga Pangap pada saat itu. Bahkan ketika menjadi presiden itu juga karena kebaikannya Pak Soekarno. Tapi apa yang kemudian dibalas oleh Soeharto kepada Soekarno? Ya, Soekarno ditahan, diisolasi dari dunia luar. Nah, apakah tindakan seperti ini, ya, mendorong kelompok-kelompok atau elit-elit politik untuk memberi gelar kepada Soeharto? Nah, ini yang kurang tepat menurut saya. Mas Ferry, kita akan kembali melanjutkan mengenai topik dialog kali ini. Tapi seperti biasa kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi.